Ya, kita akan melakukan analisis taktik pertandingan Man City versus RB Leipzig. Di atas kertas, Man City gunakan pola 1-3-2-4-1. Pemain di tengah Man City ada Rodrigo, Stones, Gundogan, dan Kevin De Bruyne, membuat kepadatan di area tengah Man City, plus ada peran Erling Haaland untuk menciptakan semakin unggul jumlah pemain City di area tengah. Sedangkan Leipzig di atas kertas gunakan pola 1-4-2-2-2. 4 gelandang yang bermain Nero merapat ke tengah, menciptakan ruang yang muncul di sektor kanan-kiri sayap dari permainan Man City. Tanpa bola, Leipzig terlihat gunakan shape 4-2-2-2 sehingga sektor lebar lapangan kanan atau kiri Man City kerap muncul ruang. Di sini back pass dilakukan pemain Man City untuk menarik pemain Leipzig ke depan sehingga menimbulkan ruang bagi Stones dan Rodrigo. Bola kembali menuju sisi lebar lapangan. Coba Man City mengakses permainan dari sektor sayap tersebut. Tanpa bola, RB Leipzig gunakan pola 4-2-2-2. Terlihat jelas dari gambar ini, Rodrigo dan Stones di tengah menjadi penjembat antara lini belakang dan depan City. Pun posisi double pivot RB Leipzig terlihat 3 versus 2 terjadi sehingga kalah orang. Akan banyak muncul space di depan 4 back RB Leipzig pada akhirnya. Ake ke Rodrigo. Gundogan kuasai bola, Rodrigo masuk di area double pivot dari RB Leipzig yang timbul celah karena mereka kalah orang melawan 3 pemain City di area tersebut. Rodrigo dapat bola balik dari Gundogan untuk masuk ke daerah pertahanan RB Leipzig. Kembali Man City masuk lewat akses dari sektor sayap. Di sini bisa terlihat banyak sekali pemain Man City bergerak di antara lini tengah dan belakang RB Leipzig. 5 versus 4 plus terjadi overload 2 versus 1 di sayap kanan City sehingga muncul opsi passing yang bisa diberikan Bernardo Silva ke Kevin De Bruyne dan tercipta peluang. Kembali Man City expose area double pivot dari RB Leipzig. Peran dari Haaland untuk menjadi orang ketiga dari klip ini yang membuat sulit double pivot dari RB Leipzig untuk hentikannya. Di sini terlihat Nero merapat masuk ke tengah pemain RB Leipzig. Tetap area sayap menjadi pintu masuk dari Man City menuju gawang Leipzig. Di sisi lain, karena situasi 5 versus 4 di lini defense RB Leipzig, Gundogan coba tarik fullback kanan dari RB Leipzig agar mengikutinya sehingga menciptakan ruang yang utuh bagi Jack Grealish. Pun lewat direct menjadi salah satu opsi yang coba dilakukan oleh Man City untuk ciptakan peluang dengan memanfaatkan kecepatan dari Erling Haaland seperti di momen ini. RB Leipzig pun terbilang sulit untuk membangun serangan dari bawah sebab tekanan dari pemain Man City sangat amat menyulitkan pemain RB Leipzig mencari opsi passing. Di sini Bernardo Silva melakukan pressing melingkar untuk menekan Josko. Selain menekan Josko, Bernardo Silva pun berhasil tutup jalur passing Josko ke David Raum. Karena RB Leipzig bermain 4-2-2-2 padat pemain di tengah, Dominic pun pemain tengah coba turun menjemput bola. Stones yang ditugaskan bermain di tengah langsung bisa membuat pemain RB Leipzig membalikkan bola ke belakang karena diganggu oleh pemain Man City. Kembali peran Bernardo Silva untuk menutup jalur passing pemain RB Leipzig menuju sektor sayap dengan bergerak melingkar. Double pivot RB Leipzig pun di man marking oleh pemain Man City sehingga tidak ada sedikit pun akses passing yang bisa dimanfaatkan oleh pemain RB Leipzig sehingga kesalahan terjadi. Terus RB Leipzig melakukan repetisi dengan build up yang sama, pun Bernardo Silva tetap dengan cara yang sama bergerak melingkar tutup akses ke sektor sayap untuk Josko. Salah satu gelandang RB Leipzig pun turun ambil bola untuk membantu pemain belakang Leipzig. Seperti klip sebelumnya langsung ditekan oleh pemain Man City dan bola pun akhirnya kembali ke belakang. Dan apa yang dilakukan oleh Bernardo Silva ini pun menjadi salah satu titik poin yang sangat disukai oleh Pep Guardiola. Man City pun akhirnya mendapatkan gol pertama bukan dari situasi open play. Handball dilakukan pemain RB Leipzig dari perebutan bola udara lewat situasi corner kick dan wasit pun memutuskan penalti untuk Man City.
Gol kedua Man City pun berasal dari pressing yang sudah banyak dilakukan oleh pemain Man City di laga ini. Haaland tekan kiper RB Leipzig sehingga kiper RB Leipzig langsung melakukan long pass ke depan. Sebab di sisi terdekat pemain Leipzig pun berhasil dipersempit opsi passingnya oleh pemain Man City. Bola didapat pemain Man City yang langsung melakukan clearance ke depan dan jatuh bolanya ke pemain Man City. 2 versus 4 terjadi, 2 pemain Man City melawan 4 pemain dari RB Leipzig. Pemain RB Leipzig yang pada di area tersebut gagal untuk mengamankan bola dan tercipta gol. Dari situasi set piece lagi, Man City dapat keuntungan. Diaz menjadi titik yang coba dijangkau oleh pemain Man City lewat bola duel udara lagi. Diaz terlihat berhasil mengecoh pemain RB Leipzig dan mendapatkan bola yang tepat menuju ke dirinya. Skema gol keempat Man City pun berasal dari situasi build up yang sudah dibahas di awal klip. Akses masuk dilakukan Man City dari sektor sayap. Double pivot RB Leipzig terlihat kalah jumlah melawan 3 pemain Man City, KDB, Gundogan, dan Haaland. David Raum, fullback kiri RB Leipzig, tertarik menutup Silva sehingga ada ruang muncul bagi KDB. Haaland dapat bola, pindahkan bola ke sektor kiri lewat Gundogan. Bisa dilihat 6 versus 6 di area defense RB Leipzig, sehingga secara prinsip defense bertahan RB Leipzig gagal membentuk pertahanan secara optimal. Teorinya orang yang defense harus lebih banyak orang ketimbang orang yang coba melakukan attacking. Di sini 6 versus 6 dan tercipta gol. Gol keempat City pun kembali berasal dari situasi corner kick. Di sini terlihat set play dilakukan Man City. Silva bergerak ke posisi Stones. Stone bergerak masuk ke posisi Silva untuk mengelabuhi man marking yang dilakukan oleh defense RB Leipzig. Bernardo Silva bebas untuk menerima bola dari pemain Man City dan Silva memberikan bola heading yang sudah siap disambut oleh monster Erling Haaland. Dari situasi corner kick cepat dimanfaatkan oleh Man City. Mahrez langsung melakukan crossing ke dalam kotak penalti yang gagal diamankan oleh pemain RB Leipzig sehingga bolanya jatuh ke posisi Erling Haaland. Dan gol terakhir skemanya sama, masuk dari sayap sebab lini tengah RB Leipzig Nero rapat di tengah. Kemudian expose double pivot karena area tersebut kalah orang pemain RB Leipzig. Mahrez dapat bola, tertinggal hanya satu gelandang di tengah bagi RB Leipzig sebab satu pemain lainnya sudah keluar dari areanya karena tertarik dengan gerakan Bernardo Silva sebelumnya. Lini tengah yang sudah tidak stabil menciptakan ruang bagi KDB yang menerima passing balik dari Mahrez dan tercipta gol.